Mas Roy Suryo keberatan atau tidak sepakat ketika Bang Ade Armando menyebut dirinya sebagai seorang pembenci Jokowi. Beliau buru-buru meralat bahwa beliau bukan seorang pembenci Jokowi, tetapi seorang pengkritik Jokowi. Pantaskah Mas Roy Suryo menyandang gelar sebagai seorang pengkritik Jokowi? Atau benar bahwa Bang Ade Armando memberi label kepada Mas Roy Suryo sebagai pembenci Jokowi? Kita akan bahas di Bukan Ahli Filsafat. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat. Bukan seorang ahli expert di bidang filsafat, tetapi sebatas menggunakan kerangka pikir filsafati untuk memahami realitas politik di negeri kita ini, sembari belajar menajamkan kekritisan di dalam berfilsafat. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang sanggahan atau penolakan Mas Roy Suryo yang dilabeli atau dicap oleh Bang Ade Armando sebagai pembenci Jokowi. Beliau katakan bahwa saya bukan seorang pembenci Jokowi, tetapi sebagai seorang yang mengkritisi Pak Jokowi. Baik, kita akan bahas di bukan partai politik, bukan ahli filsafat teman-teman bisa juga kunjungi di bukan partai politik, channel kita yang lain yang lebih ringan. Kita di sini pelan-pelan untuk menajamkan cara berpikir filsafat secara metodologis tentu juga berdasarkan fakta atau empiris base. Nah, di sini kita coba melihat satu buku kita dulu terlebih dahulu terkait sebuah buku yang ditulis oleh David Dotlik, Peter Cairo dan bersama dengan Stephen Ryan Smith Judulnya Head, Heart, and God Kepala, hati, dan nyali. Ini kita akan lihat ada satu kutipan yang menarik teman-teman Baik, saya bacakan secara pelan-pelan saja. Kutipan ini mengandung pemikiran filsafat yang menurut saya baik sekali Ketika kami melihat seorang CEO, Chief Executive Officer atau pemimpin politik yang menunjukkan kelembutan atau simpati atau bersedia mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan dalam penilaian atau pelaksanaan, seringkali kami merasa begitu terkejut sehingga kami menganggap orang itu sebagai pemimpin besar. Kalau kita lihat dalam pemahaman ini, bahwa seorang pemimpin politik yang mampu menunjukkan kelembutan dan simpati, bersedia mengambil tanggung jawab atas kesalahan dalam penilaian atau pelaksanaan, maka dia adalah orang yang besar, pemimpin yang besar. Ini jadi teringat pada sebuah statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dengan segala hal terkait dengan apa yang terjadi di Republik ini, dan ketika ia dicaci maki, ketika ia dihina, bahkan mau dipenjarakan, dia bersikap tetap lembut, sabar, dan sebagainya, dan mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dan mempertaruhkan karir politik saya. Artinya dia siap untuk dimaki untuk sesuatu yang diyakininya benar untuk dijalani dibuatkan keputusan dan dilakoni. Baik, saya kira kita mencoba untuk memberikan penilaian terhadap apa yang Mas Roy Suryo katakan bahwa saya bukan pembenci Jokowi, tapi saya pengkritik Jokowi. Wah, ini mungkin sebuah pelembutan karena mungkin belakangan ini netizen rame-rame memang sign quote merujak Mas Roy Suryo karena perilaku politiknya, perilaku komunikasi politiknya yang dianggap sudah beyond melampaui batasan, sehingga perlu direm-rem, ditarik sedikit ke mundur supaya tidak terlalu percaya diri dengan apa yang dia yakini benar. Nah, saya kira kalau kita bicara tentang fungsi kritik nanti kita bicara tentang teori kritik. Hari ini kita bicara dalam pemahaman yang sangat mendasar secara definitif saja definisi. Misalkan saya bukakan di dalam sebuah kamus kamus Oxford Dictionary. Di sini ada beberapa definisi yang menarik untuk kita uji apakah benar bahwa Mas Roy Suryo itu adalah seorang pengkritik atau bahkan sebenarnya betul Bang Ade Armando dia betul pembenci Jokowi. Baik, dalam kosakata kritikal kritik ini
dia merupakan suatu ekspresi ketidaksetujuan, ya, expressing disapproval somebody or something. Jadi sebuah pernyataan tidak setuju terhadap sesuatu atau seseorang, ya. Itu satu. Yang kedua, kemudian kita melihat di sini ada ya serious, uncertain and possibility dangerous, giving fair, careful judgment, ya, dan seterusnya. Jadi bagaimana poin yang paling penting di sini, ini merupakan suatu perkara yang sangat serius, ya. Dalam rangka ketika orang disebut sedang mengkritik sesuatu, dia sebenarnya memberikan sebuah penilaian yang fair, ya, penilaian yang fair, ya, bukan sebuah penilaian yang tidak fair. Bahkan di sini dikatakan, ya, careful, ya, careful judgment. Jadi penilaian yang berhati-hati, penuh dengan kehati-hatian yang tinggi, ya. Jadi tidak asbun, tidak sekedar lost control, ya, kehilangan kontrol, meluber saja muntah dari ucapan mulutnya, ya. Dan ini kalau kita lihat dalam rentang definisi ini, kalau kita lebih jauh lagi, kita akan lihat di situ bahwa kritik itu, ya, sesuatu yang bisa menunjukkan apa yang dikatakan oleh kamus ini, judge the good and the bad quality. Jadi bisa menunjukkan mana sisi baik, mana sisi tidak baik. Kalau kemudian Mas Roy Suryo dalam performa politik, ya, komunikasi politik di ruang media sosial selama ini, yang kita tangkap itu adalah sebuah judgment, sebuah penilaian yang sama sekali tidak berhati-hati dan tidak bisa menunjukkan sisi baik dan sisi buruk, ya. Jadi selalu bicara tentang sisi yang dianggap tidak baik, ya. Ya, belum tentu itu yang dianggap tidak baik itu tidak baik, ya. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan bahwa jauh, ya, kritik, katakanlah kategori-kategori definisi yang kita pakai untuk menilai, menguji apakah beliau pantas disebut sebagai pengkritik atau memang pembenci. Saya kira beliau dalam definisi ini menurut saya bukan seorang pengkritik Jokowi, tetapi saya sepakat dengan Bang Ade Armando, beliau adalah seorang pembenci Jokowi. Kalau memang ingin fair, ya, jadi saya kira Mas Roy Suryo perlu melakukan sebuah, ya, careful adjustment, ya, careful judgment. Jadi penilaian yang sungguh-sungguh penuh dengan kehati-hatian, ketenangan, bersih dari sebuah amarah atau kebencian, emosi yang luar biasa. Kalau kita tilik kembali pada persoalan beliau sebagai dalang yang menggantung tokoh Petruk, yang sebenarnya tokoh Petruk itu adalah punya substansi makna yang sangat positif dan kemudian ditunggang balikkan begitu saja menjadi sebuah tokoh yang kasar, tokoh yang ekstrim, radikal, jelek dan sebagainya. Disinilah kita mengatakan Mas Roy Suryo, ya, saya kira cara bernalar Mas perlu diperhatikan kembali, perlu diuji kembali, lakukan otokritik terhadap apa yang Mas sudah sampaikan, ya. Oke, kita di sini adalah sesama warga negara Indonesia yang bisa saling memberikan catatan-catatan kritis, ya. Karena itu, mari kita undang hadir di ruang-ruang publik untuk menyampaikan fungsi kritik yang sesungguhnya sebagaimana yang kami pahami sebagai masyarakat ilmiah, sebagai masyarakat yang berfilsafat, ya. Bukan sebagai seorang ahli, tetapi seseorang yang menggunakan kaidah-kaidah atau nilai-nilai konsensual yang sudah, ya, dipatenkan bersama. Tentu kami berharap bahwa ada dinamika catatan-catatan kritis yang Mas Suryo bisa sampaikan kepada bangsa dan negara ini. Tetapi di luar pemikiran, di luar benak Mas Suryo, ada banyak orang yang siap-siap menguji selalu apa yang Mas yakini tentang sebagai kebenaran, ya, sebagai pengkritik Jokowi, ya. Tetapi mohon maaf, saya harus mengatakan fakta membuktikan, ya, ujian teoritis ini, ya, secara sederhana mengatakan Mas bukan seorang pengkritik Jokowi, tapi seorang pembenci Jokowi, bukan ahli filsafat.